Oke, jadi ini lanjutan dari video Easy Worship pertama yang kemarin saya upload. Saya recap dikit untuk Easy Worship yang pertama. Yang pertama kemarin kita sudah mengetahui bahwa Easy Worship ini terdiri atas 3 kolom. 3 kolom yang pertama adalah list, yang kedua adalah preview, yang ketiga adalah live. Preview ini apa yang kita lihat, kita bisa lihat sebelum kita tampilkan. Live ini adalah apa yang tertampil di layar kedua atau layar audiensnya kita itu sama dengan apa yang ada di kolom live ini, kolom live. Nah, lalu yang di sini tadi list, yang di atas adalah list schedule, yang di bawah adalah list database. Database ini juga bisa dicari dengan menggunakan title atau by search lyric, ya. Oke, kita akan lanjut di tab di atas schedule ini, di atas kolom schedule. Nah, jadi di atas kolom schedule ini ada satu deret baris yang cukup eye-catching, tapi ini punya fungsi masing-masing. Yang pertama adalah create new, open, save, create new song in database, sama edit song in schedule. 3 ini kita tidak akan bahas terlalu jauh karena nanti juga akan ada di atas. Oke, yang pertama create a new schedule. Apa ini? Kita langsung coba aja ya. Create new schedule, ini ada konfirmasinya, jadi no, dia akan membuka yang baru. Jadi intinya adalah ketika kita create new schedule, Easy Worship akan membuka lembaran yang baru. Nah, judulnya pun berubah jadi untitled lagi, seperti itu. Nah, open ini kita bisa membuka schedule yang pernah kita pakai, yang pernah kita save. Jadi misalnya di sini ada 3. Saya coba buka yang Training Easy Worship Part 2. Ada 3 lagu di sini. Ya, seperti itu. Berikutnya save. Save ini ketika kita mengubah, misalnya kita tambahin satu lagu lagi ya, kita bisa save, dan yang tadinya di database kita lagunya itu ada 3, ketika kita pencet save ini, di Training Easy Worship Part 2 ini dia ada 4 lagu jadinya. Kita coba lihat ya, kita clear lagi, kita open, kita buka lagi ya, ada 4. Jadi 3 tab yang pertama seperti kebanyakan program lah, ada new, open, dan save. Nah, yang berikutnya create new song in my database. Jadi kita bisa membuat database baru. Misalnya ini kita create baru, kontak Michael. Di sini Training Easy Worship. Tutorial Easy Worship. Ya, contohnya seperti ini ya, saya buat. Lalu saya oke. Lalu Training by Michael dan kontak Michael ini sudah ada di sini. Ya. Ini kita bisa juga tambahin ke sana, dan ada file kontak Michael sudah di program Easy Worship-nya kita. Nah, lalu kita akan, jadi nambah database itu adalah nambah list di database kita. Jadi apapun bisa berupa misalnya lagu baru, atau bahan khotbah, atau pengumuman, bahkan di sini kita bisa masukin. Lalu berikutnya adalah edit. Nah, edit ini tergantung kita standby kan klik kita. Jadi ini ada yang warna biru di Holy Spirit My Best Friend, atau di sini Holy One of God misalnya. Jadi di mana
yang kita pilih itu dia akan edit. Jadi misalnya edit di sini ya, contohnya dia akan edit song in my schedule karena birunya yang saya pilih itu di schedule. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, dia akan berubah. Jadi database. Nah, jadi kita perlu untuk klik dulu baru edit. Atau simple dia bisa ketika klik langsung klik kanan sih. Klik kanan bisa langsung edit song. Seperti ini juga, klik kanan juga bisa edit song. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya ini, seperti ini. Misal kita edit songnya di schedule ya, Michael Cornelius Wijaya, terus kita tambah nomor HP 088997766554, misalnya gitu ya. Oke, di file kontak Michael ini di previewnya itu akan ada nomor HP-nya saya tadi yang baru saya edit ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kontak Michael, ini sama, ini kontak Michael juga ini ya di previewnya ya. Tapi bedanya adalah ini kontak Michael yang di schedule yang sudah saya edit, ini kontak Michael yang di database. Nah, ini bawaannya. Nah, kenapa dipisah berbeda seperti itu? Intinya adalah bedakan antara schedule dan database ketika kita mau mengedit. Ketika kita edit di database, maka ketika next time kita mau buka, kita buat project yang baru, kita mau buka, maka lagu itu sudah otomatis berubah. Beda halnya dengan di schedule. Kalau kita editnya di schedule, maka kita hanya bisa pakai di schedule itu aja. Jadi ketika kita buat baru, kita masukkan lagu, misalnya kontak Michael ini kita masukkan lagi, maka dia akan ikut yang di database. Jadi edit di schedule hanya istilahnya ya satu kali pemakaian seperti itu di schedule tertentu. Nah, lalu kita akan bedah ini untuk tab-tab yang di atas schedule ya. Lalu kita akan bedah di masing-masing menu. Nah, file ini sama seperti tadi ya. New, open, import, save, dan close. Jadi tidak usah dijelaskan secara detail lah ya. Nah, kalau schedule ada banyak. Schedule ini ada bisa kita cek, bisa file optionnya. Tapi ini rata-rata sudah ada di sebelah sini. Tambah, kurang, move ke atas, add PowerPoint. Jadi schedule ini sebenarnya sudah diwakilkan di sini. Nah, kita kalau ngomong song juga diwakilkan dengan 3 itu tadi. 3 tab yang di sini. 2 tab. Create a new atau edit seperti itu. Edit atau create new song. Jadi sudah terwakilkan juga di dalam tab yang kelihatan ini. Lalu live. Nah, ini yang menarik. Go live ini seperti yang kemarin kita sudah pelajari, kita melakukan gini, kita me-live-kan apa yang ada di preview. Jadi contohnya, oke, kita coba ya. Ini kan preview saya itu judulnya konten Training Easy Worship kontak Michael tadi. Kalau saya live-kan, maka dia akan ganti seperti itu. Ya, live ini seperti itu. Terus di bawahnya ada alerts, ada nursery, ada message. Nah, pemakaiannya seperti apa? Misalnya nursery number ini kita lihat 1 bisa pakai. Jadi dia akan kasih tanda di bawah, kiri bawah bahwa itu ada tanda bahwa itu 1, misalnya sebagai penanda waktu ya, 1 menit lagi misalnya seperti itu. Oke. Dan ini bisa disetting, ini bisa di remove, lalu dia hilang.
Nah, dan ini biasanya adalah tanda-tanda yang orang-orang tertentu itu bisa tahu, bisa ngerti. Udah janjian dulu biasanya sebelumnya. Ya, jadi nursery alertnya bisa di remove. Jadi tanda-tanda yang cuma dimengerti oleh beberapa orang lah, intinya seperti itu. Lalu ada message alert. Nah, message ini apa sih? Misalnya kita ini kasih pengumuman telah ditemukan banyak sampah di area parkir misalnya. Countnya kita buat 4. Jadi ketika saya add, dia akan muncul di bawah layar utama. Ya, seperti itu. Jadi dia akan muncul, jadi seperti pengumuman dia muncul karena countnya 4 kali, jadi dia akan muncul 4 kali diulang. Jadi ini berguna misalnya ketika kita lagi acara, misalnya kita tidak mau ganggu nih pembicaranya, atau misalnya lagi ibadah kita nggak mau ganggu nih pendeta yang sedang berkhotbah, ya kita bisa munculkan ini. Walaupun sedikit banyak pasti akan terjadi distraction ya, akan terjadi gangguan seperti itu, tapi ini salah satu yang membantu jika misalnya memang ada pesan yang mau kita sampaikan ke jemaat tanpa mau mendistract pembicara seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus bisa kita remove hilang ya. Nah, itu yang di alerts. Oke, terus show logo, blackout, clear, transition. Nah, ini kemarin sudah kita sempat bahas. Nah, transition ini sendiri apa? Transition ini kita bisa lihat ya di layar. Dia mentransisikan sebuah perpindahan antara, kalau song transition, antara satu lagu ke lagu yang lain. Seperti itu ya. Atau antar lirik lagu. Kalau ini seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau blends dia lebih smooth seperti itu. Kalau blends dia kegeser. Kalau box in dia nutup gitu. Box out dia membuka. Ada banyak banget wipe up, wipe down seperti itu, tapi memang yang paling sering kita pakai juga blend ya, langsung ganti. Nah, ini juga bisa dimainkan mau cepat atau lambat. Kalau slow ya, lambat, kalau fast juga cepat gitu ya. Itu song transition. Slide transition juga sama, dia copy antar slide seperti itu ya, dari satu slide ke slide lain, animasinya seperti itu. Black screen itu sama, jadi animasi dari tulisan ke black. Clear screen juga sama, jadi kayak ketika kita clear itu dia seperti apa animasinya. Logo screen sama seperti black kurang lebih, jadi animasi untuk membuka logo screen itu seperti apa. Di sini ada advance. Ya, intinya ini untuk video ya. Video, oke, kita cancel. Jadi transition itu kayak gitu. Nah, berikutnya ada option. Option ini menarik nih. Kalau general ini kita bisa ubah. Kita bisa tentukan marginnya, isi worshipnya kita itu tampilannya nanti seperti apa. Misal ya, ini saya kasih margin ini agak turun nih. Jadi ketika saya oke, dia akan ada perbedaan gitu ya di option ini tadi. Jadi ini penting untuk
ngakalin, misalnya kayak kita punya layar tapi nggak terlalu maksimal seperti itu, ini bisa membantu. Itu tadi geser screen-nya ya, layarnya kita geser. Lalu text margin ini kita bisa dilihat di sini aja kali ya. Oke. Langsung preview output. Kalau screen margin tadi, dia screen-nya yang turun, tampilannya yang turun. Kalau text margin, teksnya yang turun, menyesuaikan. Misalnya left-nya atau right-nya mau kita tambah kayak gitu. Itu menyesuaikan aja. Kita mau posisi tulisan kita ini di mana kayak gitu. Ya. Oke, kalau lead margin ini juga saya kurang tahu. Jarang dipakai, tapi memang saya kurang paham penggunaannya. Tapi yang pasti yang penting adalah screen dan teks yang lebih penting, karena screen biasanya udah fix, tinggal teksnya kita mau taruh di mana. Ya. Output monitor ini kalau kita punya secondary monitor, misalnya terhubung kayak kemarin ke proyektor atau ke LCD, TV LED atau ke proyektor atau ke panel LED atau monitor tambahan seperti itu dia akan ada secondary monitor di sini. Karena ini saya nggak pakai langsung di laptop, jadi cuma ada primary dengan custom position. Nah, output monitornya kemana kalau kita pakai dual screen? Ya ke secondary monitor. Jadi jangan kebalik ke primary, nanti jadinya seperti ini juga di layar kita. Nah, lalu ini song ini kita mau seperti apa tulisan songnya. Misalnya teks alignment, kalau dia left dia akan rata kiri. Oke. Kalau kita buat center, dia rata tengah. Kalau kita buat right, dia akan rata kanan. Nah, gitu kurang lebih ininya. Terus juga vertical align-nya itu mau di mana posisinya. Kalau tadi itu paragrafnya ya, alignment-nya itu mau rata kiri, tengah, atau rata kanan. Kalau ini posisinya mau di atas, di tengah, atau di bawah. Jadi dia bisa di sini. Kalau kita taruh di center, kalau di bottom juga dia akan ke bawah. Nah, kenapa perlu 3 ini? Karena posisi masing-masing layar kan kita nggak tahu. Misal, ada di sebuah panggung ada LED panjang. Kalau kita taruh di tengah atau di bawah kan biasanya tertutup sama singer atau pemusik seperti itu. Jadi kita harus taruh di atas. Nah, tapi kalau misalnya layar gantung live juga, tapi tidak menutupi, misalnya di sebelah kiri atau sebelah kanan gedung, seperti itu. Kalau kita taruh di atas, itu kan biasanya layar taruhnya di atas ya. Kalau kita taruhnya di atas, dia akan jauh sekali orang melihat kayak gitu. Jadi biasanya itunya ditaruh di bawah, teksnya ditaruh di bawah. Lalu misalnya tidak perlu apa-apa nih, cuman animasi atau background seperti yang saya buat sekarang. Taruhnya di mana? Ya bagusan di tengah kayak gitu. Kalau selama tidak mengganggu ya. Jadi itu pentingnya. Itu saja, ada ukuran juga, bisa dibesarin. Sesuaikan dengan pemakaian aja ya. Layarnya seberapa, font juga kita bisa ganti-ganti font di sini. Bisa pakai Times New Roman yang bisa pakai seperti ini. Terus stylenya bisa bold, bisa dibuat regular, colornya bisa kita buat warna-warna tertentu, bisa pakai shadow, bisa pakai outline. Jadi intinya sangat fleksibel Easy Workshop-nya, tergantung kebutuhan mau pakai yang seperti apa. Oke. Nah, ini juga menarik. Ini automatically web words. Jadi dia itu akan, ini intinya adalah dia itu akan secara otomatis membuat
tulisan kita itu tidak keluar dari batas border yang tadi yang pertama di sini ya, di general margin itu. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan, jadi akan menyesuaikan. Nah, yang berikutnya capitalize all words ini bisa kita lihat di sini ya. Dia secara otomatis akan mengkapitalkan, walaupun di database kita ketiknya huruf kecil, dia akan jadikan dia huruf besar. Kalau ini dia akan membuat huruf besar secara otomatis di cut huruf pertama yang memulai sebuah kalimat seperti itu. Nah, lalu ada juga yang bisa kita masukkan ke sini apa aja yang mau kita buat huruf besar, bisa di situ. Jadi sangat detail ya, sangat bisa kita utak-atik sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, itu transition. Itu tadi option. Lalu itu tadi songs, scriptures juga sama. Bisa, kalau ini malah lebih detail. Misalnya ini kan juga ada reference location. Jadi misalnya judul ayatnya itu ayatnya ada di mana itu bisa kita juga tentukan, mau di top left, top right, ada yang bottom center dan lain-lain. Ini bisa kita buat. Bisa juga reference only, kita buat ayatnya nggak kelihatan, itu juga bisa. Alerts ini seperti tadi, nursery dengan message ini juga bisa kita tentukan mau screen locationnya di bawah atau di atas. Kalau di atas dia akan munculnya di tulisan training easy worship itu. Kalau di bawah ya seperti tadi, terus munculnya berapa lama. Kalau kayak gini tadi kan dia 60 detik. Kenapa? Karena itu sebenarnya penanda waktu. Jadi kalau 1 berarti waktunya tinggal 1 menit lagi gitu. Ini juga bisa dibuat ya. Ya ini lebih ke opsi-opsi yang bisa kita gunakan yang lainnya. Oke, itu tadi di option. Kalau profiles dan help saya nggak bahas terlalu banyak karena ini lebih ke profiles manager. Jadi kita bisa rebuild fix database, misalnya database kita ada yang rusak, bisa dari sini. Tapi saya nggak akan lakukan ya. Oke, berikutnya ada satu yang menarik adalah kita masuk ke background. Nah, ini menarik nih. Background ini seperti kemarin itu kita bisa add multiple. Kita bisa delete, misalnya ini saya nggak mau, saya delete aja. Yes. Oke, jadi dia nggak akan ada lagi. Terus kita juga bisa editnya seperti apa. Kita bisa aspek rasionya kita tentukan. Terus lebih ke ini sih, zoom misalnya perlunya lebih besar kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sering banyak orang kurang tahu ya. Ada namanya background designer. Nah, background designer ini apa? Background designer ini adalah standar yang kita lakukan, yang kita buat untuk satu background ini kalau dipakai dia batasannya apa aja. Jadi misalnya kayak gini. Kalau saya pakai background ini, saya tidak mau dia posisinya ada di tengah misalnya, jadi saya batasin aja. Misal di sebelah sini saya mau kasih gambar atau profil pembicara, jadi dia cuma akan ada di sebelah kanan layar saja. Terus juga ini bisa kita tentukan fontnya apa. Ini kalau pakai background ini ya. Kalau selama pakai background ini, posisi teks akan ada di sini, fontnya akan pakai ini, ukurannya segini, dia akan bold,
lalu tulisannya di tengah kita buat di kayak gini juga bisa, direct juga bisa. Jadi selama saya pakai background ini, contoh ya, maka ketika saya go live, ya ini ada animasinya ya, dia akan sesuai dengan yang saya pakai tadi. Ya, seperti itu. Jadi misalnya backgroundnya saya ganti, background designer ini saya ganti ke sini, lalu tulisannya di tengah, kita balikan normal lagi, tapi fontnya misalnya saya ganti nih, jadi kurus-kurus nih. Nah, dia akan berubah. Jadi background designer ini penting untuk kita tahu kita pakai background apa, kita mau tampilan nantinya seperti apa, itu yang penting. Oke, ini yang terakhir. Ini yang terakhir adalah shortcut. Ya, shortcut di Easy Worship. Shortcut yang paling sering digunakan ya Ctrl C ya. Ctrl C ya. Ctrl C kalau copy ya, copy. Apa yang terjadi kalau kita Ctrl C? Ini. Clear ini aktif. Jadi hilang dan muncul dan hilang. Kalau kita Ctrl B, black-nya aktif. Kalau kita Ctrl L, logonya aktif. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah Ctrl C. Karena ketika kita lagu-lagu seperti itu, ketika kita pakai lagu, ketika Ctrl C, ini perlu untuk di pergantian lagu. Jadi dia enggak satu lagu langsung berubah tapi nggak ada transisi sama sekali, nggak ada hilangnya. Jadi Ctrl C itu perlu. Nah, berikutnya adalah shortcut angka. Angka ini ada namanya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada lagu yang sudah ada, misalnya lagu yang sudah ada verse 2, ada P, ada P ini. Bentar ya, coba saya lihat lagu tertawa ini. P-nya ini apa ya? P-nya ini adalah pre-chorus, oke. Jadi di sini ada V. Bisa juga ketika kita tekan V, dia akan langsung ke atas. Ketika saya tekan P nggak bisa ya. V2 dia akan ke V2, chorus dia akan ke chorus, C dia akan ke chorus. Jadi paling sering sih memang verse sama chorus ya. Nah, selain daripada itu kita juga bisa, kalau kita lihat di sini kan angkanya dari 1 sampai 13. Jadi kalau misalnya dari angka 9 kita mau langsung ke 1, kita kan harusnya clear dulu, terus kita cari, terus kita klik di sini, lalu clear lagi, dia muncul lagi ya. Nah, dengan fitur, dengan shortcut number, jadi misalnya kita sudah di akhir, bahkan misalnya di sini lagunya di sini, kita bisa langsung shortcut number aja 1, kita enter, langsung dia akan balik lagi ke atas. 4 kita enter, dia ke sini. 6 kita enter, dia ke sini. 9 kita enter, dia akan langsung ke nomor-nomor di bawah-bawah sini. Nah, cara makainya sudah saya jelaskan di 2 video ini. Video berikutnya mungkin akan lebih singkat, lebih ke praktek Easy Worship itu seperti apa. Seperti apa jemaat nanti akan bisa mengikuti video-video kita, pelayanan kita dari apa yang kita tampilkan seperti itu. Itu di video berikutnya. Jadi akan saya putar lagu, lalu kita akan mengikuti ritmenya itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga diberkati. God bless you.